Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Cahyati dari kelas A1 Manajemen. NIM saya 4103 3402 18 10 42. Jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia dan bagaimana hubungannya dengan proses manajemen. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Bagaimana hubungannya dengan proses manajemen? Manajemen sumber daya manusia juga menjadi bagian dari ilmu manajemen yang mengacu kepada fungsi manajemen dalam pelaksanaan proses-proses perencanaan, pengorganisasian, staffing, memimpin dan mengendalikan sesuai dengan fungsi manajemen sumber daya manusia, yaitu staffing dan personalia dalam pengorganisasian yang mencakup analisis tugas atau jabatan, rekrutmen dan seleksi calon tenaga kerja, orientasi, pelatihan, pemberian imbalan, penilaian, dan pengembangan sumber daya manusia. Karena sebagian atau seluruh tugas tentang penempatan personalia yang tepat untuk tugas yang tepat, orientasi, pelatihan, pemberian imbalan, promosi, pendisiplinan, serta penilaian kerja untuk perbaikan kinerja merupakan tugas setiap manajer, maka skup manajemen sumber daya manusia mencakup seluruh tugas tentang sumber daya manusia yang diemban oleh setiap manajer, dan aspek manajemen sumber daya manusia demikian strategis dan demikian luasnya. Maka manajemen sumber daya manusia melibatkan banyak aspek, terutama dengan faktor-faktor lingkungan internal organisasi serta lingkungan eksternal. Tantangan manajer masa kini adalah merespon perubahan-perubahan eksternal agar faktor-faktor lingkungan internal perusahaan menjadi kuat dan kompetitif. Berikan contoh mengenai bagaimana konsep dan teknik manajemen sumber daya manusia dapat berguna bagi semua manajer. Berikut beberapa contoh mengenai konsep dan teknik manajemen sumber daya manusia yang dapat berguna bagi manajer. Yang pertama, melakukan analisis pekerjaan, menentukan pekerjaan setiap karyawan. Yang kedua, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon karyawan. Yang ketiga, memilih calon karyawan. Yang keempat, mengorientasikan dan melatih karyawan-karyawan baru. Yang kelima, mengatur upah dan gaji, memberikan kompensasi kepada karyawan. Yang keenam, memberikan insentif dan keuntungan. Jelaskan bagaimana Anda melakukan sebuah analisis pekerjaan. Dengan menggunakan tahapan analisis pekerjaan, seperti yang pertama, ada tahapan 1, persiapan analisis pekerjaan. Biasanya ada identitas pekerjaan, penyusunan. Tahapan kedua, pengumpulan data. Biasanya ada observasi, wawancara, kuesioner, kombinasi. Tahap 3, penyempurnaan data. Analisis memilah data yang berguna atau yang tidak dipakai, menyaring data yang relevan atau tidak relevan, kemudian mereview informasi yang terkumpul dengan bersama dengan orang-orang yang bersangkutan dengan pekerjaan. Jadi, misalnya tahap analisis ini diperlukan untuk apa? Analisis ini berfungsi untuk menilai pekerjaan tersebut. Kira-kira pekerjaan kita sudah layak atau belum dalam standar pekerjaannya, sudah mempunyai spesifikasi pekerjaan yang pantas tidak dengan orang-orangnya. Maka biasanya dilakukan dengan observasi wawancara atau kuesioner dengan karyawan yang bekerja di divisi tersebut. Apakah menurut Anda semua perusahaan benar-benar dapat berhasil tanpa deskripsi pekerjaan yang terperinci? Berikan alasannya jika jawaban ya atau tidak. Jawabannya, jika perusahaan tidak menggunakan deskripsi pekerjaan yang rinci, perusahaan tidak akan berhasil. Deskripsi pekerjaan sangatlah penting karena deskripsi pekerjaan adalah pernyataan tertulis tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh pekerja, bagaimana orang itu melakukannya, dan bagaimana kondisi kerjanya. Jelaskan secara singkat setiap langkah dalam proses rekrutmen dan seleksi.
Langkah-langkah perekrutan. Yang pertama, penentuan jabatan yang kosong. Perekrutan dilakukan bila mana ada jabatan yang kosong atau dimulai dengan analisis mengenai apakah ada jabatan yang kosong yang harus diisi oleh pegawai baru. Sebelum melakukan perekrutan, ada baiknya perusahaan meneliti kembali kebutuhan perusahaan dengan menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan, sehingga rekrutmen khususnya dari luar perusahaan mungkin tidak perlu dilakukan. Yang kedua, penentuan persyaratan jabatan. Persyaratan jabatan merupakan kriteria atau ciri-ciri yang dapat meliputi keahlian, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan oleh melakukan pekerjaan. Persyaratan jabatan ini harus dianalisis dari informasi analisis jabatan, yaitu job description, job specification, dan job performance, dan juga melalui masukan dari manajer terkait. Oleh karena itu, agar perusahaan dapat melakukan kegiatan rekrutmen secara efektif, perusahaan harus memiliki sistem informasi sumber daya manusia yang baik yang di dalamnya meliputi informasi analisis jabatan. Ada berbagai macam metode yang dapat digunakan, yaitu sumber internal dan eksternal. Metode perekrutan sumber internal, calon internal diperoleh dengan cara manajer memberikan atau menominasikan beberapa orang sebagai calon untuk dipromosi. Metode ini bersifat tertutup, di mana pegawai tidak mengetahui jawaban yang kosong dengan jelas, sehingga pegawai yang memiliki persyaratan tidak memiliki kesempatan untuk melamar. Secara formal, metode ini disebut dengan metode tertutup. Metode perekrutan sumber eksternal. Metode untuk perekrutan sumber eksternal diantaranya adalah inisiatif pelamar, adalah di mana pelamar atau pencari kerja dimungkinkan atau diperbolehkan mendampingi perusahaan. Metode perekrutan sumber eksternal. Metode untuk perekrutan sumber eksternal diantaranya adalah inisiatif pelamar, yang dimana pelamar atau pencari kerja dimungkinkan atau diperbolehkan mendatangi perusahaan untuk menyampaikan keinginan menjadi pegawai, dan written dilakukan melalui pengiriman surat lamaran. Selanjutnya, rekomendasi pegawai. Pendekatan ini melakukan penarikan calon pegawai melalui referensi atau rekomendasi dari pegawai. Pendekatan ini melakukan penarikan calon pegawai melalui referensi atau rekomendasi dari pegawai yang sudah ada, dengan harapan para pekerja sangat mengenal orang-orang yang memiliki profesi dan potensi untuk melakukan pekerjaan yang sama. Selanjutnya ada iklan. Pendekatan ini dilakukan melalui pengiklanan di media massa, baik media massa tertulis seperti surat kabar, maupun media massa yang dibaca oleh publik, maupun media elektronik seperti radio atau televisi, dengan menginformasikan jabatan persyaratan. Langkah-langkah seleksi. Yang pertama, seleksi surat lamaran. Dalam tahapan ini, pelamar diminta untuk mengumpulkan berkas-berkas yang dibutuhkan perusahaan sebagai acuan untuk mengetahui informasi dasar mereka. Beberapa berkas yang perlu disiapkan saat seleksi administrasi adalah CV, surat lamaran, transkrip, ijazah, dan pas foto terbaru. Pada tahapan ini, 99% bisa dilalui dengan baik selama calon pelamar memenuhi persyaratan yang diminta perusahaan dan deadline pengumpulan berkas belum ditutup. Yang kedua, pengisian belangko lamaran. Pelamar yang dipanggil harus memiliki belangko formulir lamaran yang telah disediakan. Formulir ini membuat rincian data yang komplit dari pelamar seperti nama orang tua, pengalaman kerja, gaji yang diminta. Yang ketiga, pemeriksaan referensi. Yang keempat, wawancara pendahuluan. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Yang kelima, tes penerimaan.
untuk jenis pekerjaan apakah menurut Anda wawancara tidak terstruktur menjadi bentuk yang paling tepat? Jelaskan alasannya. Yang pertama menurut saya itu penjaga toko, karena biasanya perusahaan tersebut mewawancarainya dengan cara tidak terstruktur. Jadi seperti wawancara itu kayak hanya ngobrol-ngobrol santai, karena yang utama itu calon pelamar ada kemauan untuk bekerja dan mengejar target yang telah disesuaikan oleh perusahaan. Tetapi dalam wawancara tidak terstruktur ini pun, meskipun mengobrol biasa, tapi pihak HRD menanyakan ke arah yang seperti pencapaian apa sih yang harus dilakukan untuk ke depannya, seperti itu. Jelasan mengapa penetapan kebijakan kompensasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Kompensasi merupakan seluruh imbalan yang diterima atau diperoleh oleh seorang pekerja atas jasa atau hasil dari kerjanya pada suatu organisasi atau perusahaan, di mana imbalan tersebut bisa berupa uang ataupun barang, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kompensasi bisa berupa uang, ini berarti bahwa pekerja tersebut dibayar dengan menggunakan sejumlah uang kartal atas pekerjaannya. Sedangkan kompensasi berupa barang, hal tersebut berarti pekerjaan tersebut dibayar dengan menggunakan barang tertentu atas jasanya. Istilah kompensasi ini sangat berkaitan erat dengan berbagai imbalan finansial atau financial reward yang diberikan kepada seseorang atas dasar hubungan kerja. Kompensasi harus berjalan sejalan dengan strategi bisnis perusahaan agar tujuan perusahaan tercapai. Jika tidak, maka tujuan perusahaan tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya, agar perusahaan dapat memantau pekerjaan supaya lebih rajin, lebih disiplin dalam menjalankan pekerjaan, penyesuaian bertujuan supaya sesuai dengan apa yang dikerjakan di bisnis.